salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang terkasih. Nah, kita percaya sampai hari ini berkat, anugerah, kasih dan setia Tuhan selalu berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya setiap janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Kita akan memuji namanya yang kudus. Haleluya, haleluya. Segenap umatmu datang mempersembahkan pujian dan syukur kami. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, beramat baik. Tuhan Yesus engkau dahsyat, yes, sangat dahsyat, beramat dahsyat. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini. Bukti karya-Mu nyata. Amin. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, beramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, beramat. Perkatakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, beramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Bisa dengan suara yang keras bersama saya kita katakan, come on. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia baik, sangat baik, teramat baik. Dialah Yesus Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Come on. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia baik. Kau baik ya Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu, Kau bertahta di atas pujian kami. Kau sungguh baik. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami telah merasakan kasih Tuhan yang begitu ajaib bagi kami, Tuhan. Kami
Kami mau nyatakan Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini dengan kekuatan sukacita daripada Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, kami mohonkan Roh Kudus mengalir dalam rumah kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau merasakan kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Mari bersama-sama kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir Tuhan mengalir di bait suci. perkara ajaib pun terjadi, Kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Ini kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, Dengan segenap hati kami Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.
bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagi Allah kami. Kami percaya. Sungguh kami percaya, Roh Allah turut bekerja atas hidup kami, keluarga kami. Oh haleluya, haleluya. Iya Rabba ya Sanalabo, oh ya Rabba ya Sanalabo. Yesus kami sembah, kami muliakan seumur hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sembah nama-Mu, Raja kami. Tak perlu kami khawatir, sebab ada Roh Allah yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, kami rindukan Engkau Tuhan, rindukan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah
Yesuslah Tuhan. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia berkuasa atas bumi dan langit dan surga. Oleh sebab itu kami mensyukuri perbuatan tangan Tuhan. Di mana kami ada, sebagaimana ada kami pada saat ini, malam hari ini. Itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Semua itu oleh karena kasih karunia, pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bebas, kami dimerdekakan hari ini. Bukan karena kuat gagah, tapi Yesuslah satu-satunya yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kalau sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan sharing firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami pada saat ini. Dimanapun kami berada, baik seluruh jemaat maupun mau anggota FA yang ada, mereka yang di rumah bersama dengan keluarga, baik mereka di tempat-tempat lain, ketika mereka membuka, yaitu yang disebut dengan live streaming ini, mereka ada bersuka cita bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kudus, kami siapkan hati kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah jadikan setiap kehidupan kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini? Saya percaya sudah cukup lama kita tidak bisa bertemu muka dengan saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang perlu saya sampaikan pada hari ini adalah, sekalipun kita tidak dapat bertemu muka dengan saudara, tapi Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Kami tahu mungkin ada sesuatu yang rasa kesal, ada sesuatu yang merasakan jengkel, ada sesuatu merasakan bosan di rumah. Oleh sebab apa? Saudara tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara yang seiman. Akibatnya apa? Saudara ingin bertemu, tapi percayalah, ada waktu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, tapi kita belum tahu kapan tiba waktunya. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, beberapa bulan yang lalu bangsa Indonesia sedang dicekam oleh wabah pandemi COVID-19. Kita tahu sebenarnya bukan hanya Indonesia saja yang mengalami dampak tersebut. Akan tetapi sudah merambah sampai ke penjuru dunia. Wabah tersebut banyak membuat orang menjadi ketakutan. Rasa takut yang mencekam ini sangat besar pengaruhnya terhadap daya tahan tubuh yang disebut juga dengan imun manusia. Akibat daripada imun tubuh yang menurun ini, orang akan mudah terserang penyakit yang disebut wabah pandemi COVID-19. Hal ini berlangsung kurang lebih hampir 4 bulan. Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan izin atau seruan maupun anjuran yang disebut dengan protokol kesehatan. Dengan istilah yaitu new normal. Kata new normal terdiri dari 2 suku kata, yaitu yang pertama new. New ini adalah dari bahasa Inggris artinya baru. Sedangkan yang kedua normal, sesuatu kegiatan yang biasa kita lakukan. Jadi kalau boleh saya membuat suatu definisi, new normal adalah mengaktifkan kembali suatu kegiatan ataupun tindakan yang selama ini menjadi vakum dan juga tidak mengabaikan untuk hidup sehat. Intinya adalah kita harus mempersiapkan diri kita.
Bagaimana supaya kita hidup sehat? Mungkin hari-hari ini orang pernah berkata, ya, saya beserta dengan Yesus, saya beserta dengan Tuhan saya tidak akan takut akan penyakit ini. Tetapi ingat saudara dikasih Tuhan, seluruh peraturan tatanan yang ada, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita taat kepada perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Itu sebabnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh pemerintah kita melalui presiden dan disampaikan kepada para menteri, bahkan kepada pemerintah daerah, yaitu yang pertama, masyarakat wajib memakai masker ketika berada di luar rumah, juga ketika berada dalam ruangan, baik pun dalam ruangan rapat, bahkan di tempat-tempat keramaian seperti di mal, di teater, maupun di rumah-rumah ibadah. Yang kedua, jaga jarak dimanapun saudara berada, terutama di tempat keramaian seperti di mal tersebut, bahkan di tempat-tempat rapat kantor, di pasar-pasar, ketika saudara berbelanja, bahkan rumah-rumah ibadah juga. Ini sangat penting. Yang ketiga adalah tetap mempergunakan sanitizer atau cuci tangan sebelum memegang sesuatu dan bersih-bersih diri sebelum masuk ke rumah. Mungkin saudara berada di luar atau mungkin saudara memegang sesuatu, tapi jangan lupa bersih-bersih diri kita dan mencuci tangan. Ingat, airnya harus mengalir. Dan begitu juga kita harus siap melakukan apa yang dinyatakan, yang diinstruksikan oleh pemerintah kita. Begitu juga tentang new normal ini, untuk meminimalisir menjangkitnya wabah tersebut, sehingga setiap orang dapat menjaga dan mencintai kesehatan, terutama bagi orang yang belum paham betul bagaimana seharusnya hidup sehat itu. Sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang baik, pastikan bahwa saudara tunduk dan taat terhadap peraturan tersebut, guna kesehatan dan keselamatan jiwa saudara, termasuk saya pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dikatakan tunduk kepada pemerintah, di dalam kitab Roma 13 ayat 1-2, di sana sudah tercatat ditulis bahwa di ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang saya maksud di sini saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah kita ini adalah pilihan daripada Tuhan kita. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, yang patuh kepada peraturan, jangan kita abaikan peraturan daripada pemerintah ini. Dan di ayat 2 juga dikatakan, sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya di sini adalah kalaupun apa yang diterapkan pemerintah kepada kita, ikutilah. Jangan pernah istilahnya di tempat lain neko-neko. Karena begini, saudara ini adalah menjadi suatu contoh, menjadi suatu panutan di dalam tatanan kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Jadi kita menaklukkan diri sama dengan menguasai diri. Ketika saudara
menaklukkan diri saudara dengan hal-hal yang tidak berkenan, dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang melakukan sesuatu yang boleh dikatakan merongrong kepada pemerintah, berarti saudara ini tidak bisa melakukan penaklukan diri saudara. Hal ini juga sudah tercatat di dalam kitab Galatia di ayat 23 yang dikatakan adalah penguasaan diri. Kita tahu di ayat 23 ini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini semua tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak ada dalam latihan untuk melatih diri kita, tubuh kita. Niscaya. Kenapa? Karena di dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia adalah berdosa. Jadi sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, jangan kita lakukan yang disebut dengan dosa. Karena dosa memang betul sudah merambat ke bumi ini. Roma 3:23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sebagai anak-anak Allah, dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kamu, saya dan saudara adalah anak-anak Allah, berasal dari Allah. Oleh sebab itu lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Jadi mengingat saudara selama ini merasa tertekan, terbelenggu, kecewa, bahkan tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasanya akibat daripada COVID-19 ini, di mana kebutuhan hidup untuk pribadi maupun keluarga sangat mendesak. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam segala hal yang sedang kita hadapi. Ada amin? Yakobus 5 ayat 8 sampai dengan 9a, demikian firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita tahu Tuhan akan datang pada waktu dekat? Belum tentu. Tapi dikatakan Yesus ketika itu sebagai manusia, dia ada di bumi ini. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada aku. Ini sangat penting bagi saudara dan saya. Kepercayaan, keteguhan hati kita kepada Tuhan membuat kita menjadi seorang ataupun pribadi yang taat kepada Allah. Oleh sebab itu, dan dilanjutkan dengan ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau bersungut-sungut, damai sejahtera sudah diambil daripada kehidupanmu. Tapi ketika engkau bisa bersuka cita, itu bukan oleh karena perbuatanmu, oleh karena kehebatanmu, karena Roh Kudus ada turun dalam kehidupanmu. Dialah yang menjamah hidupmu sehingga Roh Kudus ini memimpin, mengajari dan membawa kamu kepada kebenaran sehingga saudara dan saya bisa taat kepada aturan-aturan yang sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dari surga yang turun kepada kehidupanmu yang dijanjikan Yesus, yaitu adalah Roh Kudusnya. Itu akan membuat kehidupan kita berubah. Yang tadinya kita tidak bisa melakukan damai sejahtera, sukacita, kesabaran, itu semua akan bisa diubahkan. Tetapi kita harus banyak belajar dan berlatih. Itu sebab dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem,
Yerusalem itu menceritakan tentang kehidupanmu pribadi. Dan sampai kemana? Ke Judea, di keluargamu, di sekitar tetanggamu, sampai kepada Samaria, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mengerti tentang siapa Yesus itu, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara dikasih Tuhan, tangkap firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama merenungkannya, karena kita tahu hari-hari ini tidak ada yang baik. Tapi ada orang bisa menerima kebaikan daripada Tuhan ketika dia mengundang Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupannya. Sehingga segala sesuatunya dapat diubahkan. Bahkan pandemik COVID-19 akan terlepas dari kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Angkat tanganmu. Dimanapun engkau berada, serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Biar dia yang berperkara, biar dia yang bekerja dalam kehidupanmu. Hurabataka sandarala baba 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 baba. Hurala bala 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 bala. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya dimanapun umat-Mu berada, saat ini Engkau ada di sana melawat mereka. Kalau mereka mengalami sakit penyakit, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kalau mereka mengalami berduka, oleh karena mungkin di antara keluarga mereka terlebih dahulu menghadap Tuhan oleh karena sakit penyakit, biarlah penghiburan daripada Roh Kudus itu menjadi menguatkan mereka sehingga mereka kuat di dalam menghadapi sesuatunya. Kami percaya semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Berikan pujian bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jadikan setiap kehidupan kami seperti tanah yang subur, yang ditaburi oleh firman Allah, sehingga benih itu dapat bertumbuh, berakar, bahkan daunnya lebat, berbuah lebat. Dan mereka semua menikmati Engkau Tuhan. Dan jadikan mereka semua berbuah di tengah-tengah dunia ini yang selama ini telah mengalami kegalauan oleh pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh, yaitu para hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu terlebih dahulu di dalam ibadah FA Live Streaming Tuhan. Kurang lebih 2 bulan sudah berjalan. Tapi kami percaya Bapa, ada waktunya kami bisa bertemu muka dengan muka dengan jemaat yang kami gembalakan, yang ada di FA kami masing-masing Tuhan.
Terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gembala pembina kami yang di pusat, Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Harjo, beserta dengan 4 wakil gembala. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prayitno, bersama dengan 4 wakil gembala dan gembala pembina rohani kami Bapak Edi Prayitno. Dan terutama kami berdoa untuk gembala sidang kami, yaitu GBI Sunggal Bapak Dr. Ferry Joshua Ginting MTH. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini. Biarlah ketika mereka ada di dalam pelayanan mereka, kemana mereka melangkah, dimanapun mereka berada, ada mukjizat terjadi, ada kuasa terjadi, ada kelepasan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Berkat-Mu juga bagi keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka. Biarlah mereka aman dalam perlindungan Tuhan dan malaikat-Mu berjaga-jaga atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami menutup, yaitu ibadah kami pada malam hari ini, ibadah FA kami seluruh yang hadir pada saat ini, baik di rumah kami masing-masing dimanapun berada, biarlah kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudari, kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu, arahkan seluruh kehidupanmu ke surga. Terima, bawalah pulang anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang telah mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit naik ke surga, yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Mulai pada hari ini, biarlah Dia yang menuntun kehidupan kita dan membawa langkah-langkah kita kepada kebenaran yang ajaib itu. Haleluya, haleluya. Mari kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Hai teman-teman, kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini
Kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih, dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 pendidikan anak usia dini PAUD Pondok Daud. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.